Selamat bertemu dengan saya, Ibu Pramujiastuti dari Program Studi Magister Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang genetika manusia dengan topik dasar molekuler, biokimiawi, dan seluler dari penyakit-penyakit genetik. Dengan subtopik yaitu gangguan terjadinya sintesis protein dihubungkan dengan penyakit. Kemudian beberapa penyakit yang berhubungan dengan gangguan protein ini yaitu hiperfenilalaninемia, kemudian penyakit yang berhubungan dengan penyimpanan di dalam lisosom yang diwakili nanti dengan penyakit Tay-Sachs, kemudian gangguan di dalam pengikatan ataupun metabolisme kofaktor. Yang akan kita bicarakan nanti adalah homocystinuria, kemudian gangguan di dalam reseptor protein, nanti kita contohkan adalah hiperkolesterolemia, kemudian gangguan di dalam transport, nanti kita bicarakan tentang cystic fibrosis, dan penyakit yang berhubungan dengan mitokondria DNA. Pada dasarnya protein disintesis di seluruh sel, dan untuk mempertahankan sifat maupun fungsinya ini kira-kira menyusun 90% dari protein yang disintesis. Kemudian 10%-nya mempunyai sifat khusus yang dihasilkan, kemudian nanti akan bermanfaat dengan fungsi yang khusus. Ini kira-kira terdapat 10% dari sintesis protein. Hubungan antara sintesis protein ini dengan ekspresinya, kalau dilihat dari 90% protein yang disintesis di seluruh jaringan, tetapi pada saat terjadi gangguan ini belum tentu seluruh jaringan mengalami gangguan. Contohnya di sini penyakit Tay-Sachs yang terjadi mutasi pada enzim heksosaminidase A yang terdapat di seluruh jaringan, tetapi nanti kalau terjadi gangguan, terutama yang akan terpengaruh adalah syaraf, terjadi neurodegenerasi. Kemudian mutasi yang terdapat pada protein yang khusus, belum tentu sifatnya ini yang terpengaruh adalah tempat terjadinya di dalam sintesis protein tersebut. Contohnya di sini fenilketonuria, tidak terdapat enzim fenilalanin hidroksilase yang disintesis di dalam hepar, dan di sini enzim ini tidak disintesis di dalam syaraf, tetapi kalau terjadi gangguan nanti terkena yang terutama adalah di dalam syaraf, karena meningkatnya kadar fenilalanin ini akan mempengaruhi fungsi syaraf. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah hiperfenilalaninемia. Di sini terjadi gangguan di dalam sintesis, di dalam metabolisme fenilalanin, terjadi peningkatan kadar fenilalanin di dalam darah, yang ini akan menyebabkan gangguan di dalam syaraf dan kemungkinan akan terjadi retardasi mental. Mutasi yang kita temukan banyak, di antaranya ada 5 lokus yang sudah kita temukan dan ini akan mempengaruhi fungsinya. Peningkatan kadar fenilalanin ini nanti akan diubah menjadi asam fenilpirufat yang akan diekskresi di dalam urin, dan karena ini memberikan warna coklat, maka nanti di dalam urin akan nampak warna coklat seperti teh. Dari 5 lokus yang ada gangguan tersebut sudah kita temukan lebih dari 400 mutasi yang menyebabkan fenilalanin hidroksilase ini sifatnya nanti akan berubah atau sintesisnya terganggu. Kalau dalam keadaan heterogen ini nanti sifatnya tidak begitu berat, tetapi kalau homogen nanti efeknya berat. Dan pasien dengan mutasi fenilalanin hidroksilase ini bisa diberikan fenilalanin diet yang kadarnya rendah. Kemudian di dalam metabolismenya, kalau misalnya ada gangguan di dalam tetrahidrobiopterin, di sini juga berperan di dalam metabolisme fenilalanin. Ini dengan pemberian tetrahidrobiopterin yang tinggi nanti dapat menurunkan kadar fenilalanin. Untuk screening terjadinya hiperfenilalanin di dalam darah ini bisa di screening dengan
pada saat bayi lahir atau beberapa hari sesudah lahir ditentukan kadar fenilalaninnya. Kalau kadarnya tinggi, ini diperkirakan mungkin karena terjadinya gangguan di dalam enzim fenilalanin hidroksilase, dan ini akan sangat baik kalau segera di treatment supaya efek terjadinya gangguan di dalam saraf itu segera bisa diatasi. Beberapa lokus heterogen dari hiperfenilalanemia, contohnya di sini yang klasik itu pada umumnya ini adalah autosomal resesif. Jadi dibawa dari orang tua, nanti sifat tampak kalau masing-masing ayah dan ibu membawa gangguan dan akan diturunkan kepada anaknya. Disandi dari fenilalanin hidroksilase ini disandi dari kromosom 12 lengan Q. Kemudian ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan fenilalanin, tetapi bisa juga mutasi ini pada metabolisme yang mempengaruhi yang lain. Di sini misalnya terganggunya tetrahydrobiopterin recycle. Jadi di dalam kebutuhan tetrahydrobiopterin ini, kalau misalnya di dalam proses metabolisme fenilalanin juga terganggu, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan fenilalanin. Jadi ada beberapa mutasi yang berhubungan dengan hiperfenilalanemia ini, selain terjadinya mutasi pada gen yang menyandi hiperfenilalanin hidroksilase, tetapi beberapa metabolisme yang berhubungan dengan pembentukan atau metabolisme ini terganggu juga nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan fenilalanin di dalam darah. Contohnya seperti ini, kalau protein yang mengandung fenilalanin dari diet ataupun yang ada di dalam tubuh, fenilalanin ini akan diubah menjadi tirosin oleh adanya pengaruh fenilalanin hidroksilase. Di dalam fenilalanin hidroksilase ini bekerja membutuhkan tetrahydrobiopterin yang akan menjadi 4-alfa hidroksi tetrabiopterin, dan ini juga nanti sikel gitu ya, dipengaruhi oleh enzim PCD juga DHPR. Kalau enzim ini juga ada mutasi, akan menyebabkan metabolisme fenilalanin terganggu, tidak bisa menjadi tirosin sehingga fenilalanin meningkat. Ini pun nanti akan menghasilkan peningkatan fenilalanin di dalam darah dan akan mengganggu terutama di dalam kerjanya syaraf. Kalau kita bandingkan antara mutasi frekuensi di daerah Asia dan di daerah Eropa, kita lihat ada beberapa perbedaan mutasi yang kita temukan. Contohnya pada asam amino nomor 39, asam amino F diganti dengan L. Pada asam amino nomor 261, asam amino nomor 414, kemudian juga nomor 65 dan seterusnya, ataupun juga ada di intron. Ini kita temukan di dalam di daerah Eropa itu cukup tinggi, tetapi kita temukan di Asia ini tidak di tempat yang sama. Jadi seperti pada nomor asam amino nomor 356 yang asam amino Y diganti oleh X sebanyak 80% frekuensinya. Kemudian yang paling banyak di E6 nukleotida gitu ya, penggantian E dengan asam amino yang lain di sini sebanyak 14%. Kemudian 18% di daerah Asia itu penggantian asam amino pada nomor 243 R diganti oleh G, dan 26% R diganti menjadi asam amino P pada urutan nukleotida nomor asam amino nomor 413. Jadi masing-masing mutasi pada populasi yang satu dengan yang lain kemungkinan berbeda. Kita bicarakan penyakit yang lain yang berhubungan dengan sintesis protein, yaitu penyakit lysosomal storage, yaitu penyimpanan lisosom. Lisosom ini mempunyai enzim hidrolisis untuk menghidrolisis terutama untuk detoksikasi beberapa senyawa. Di sini
enzim hidrolitik ini terdapat di dalam terikat di membran, dan ini kalau ada mutasi akan menyebabkan gangguan di dalam degradasi makromolekul, dan ini efeknya nanti akan mempengaruhi terutama ke arah saraf. Gangguan genetik pada enzim hidrolase ini akan menyebabkan tertimbunnya atau akumulasi substrat-substrat yang mestinya didegradasi, dan ini akan menyebabkan fungsi sel terganggu dan sampai terjadi kematian sel, dan terutama kalau di otak ini akan mempengaruhi neurodegeneratif. Enzim ini disandi oleh kromosom 15 yang menyandi subunit alfa, heksosaminidase alfa. Kemudian kromosom 5 menyandi subunit beta. Selain itu juga kromosom 5 menyandi aktivator untuk aktivitas enzim ini. Pada keadaan aktif, subunit alfa berikatan dengan subunit beta dan berikatan dengan aktivator, sehingga proses hidrolisis ini terjadi secara normal. Pada keadaan gangguan di dalam sintesis subunit alfa, ini contohnya penyakit yang terjadi adalah Tay-Sachs disease. Kemudian kalau terjadi gangguan pada subunit beta, ini contohnya adalah Sandorf disease. Nah, terjadinya gangguan di dalam sintesis ini yang menyebabkan nanti proses hidrolisis beberapa senyawa yang mestinya didetoksikasi akan mengalami gangguan. Contoh pada yang sering terjadi, ini ada penambahan 54 nukleotida. Yang di atas itu adalah normal, urutannya arginin, isoleusin, serin, trionin, dan seterusnya. Ini ada penambahan 4 nukleotida yaitu TATC. Dengan penambahan ini akan menyebabkan nanti terjadi frame shift, jadi pembacaan nanti akan berubah. Mestinya pada proses ini nanti urutannya adalah arginin, isoleusin, serin, dan seterusnya, itu penambahan ini akan menjadi berubah urutan asam aminonya, arginin, isoleusin, serin, kemudian ada penambahan lagi isoleusin, leusin, sistein, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan menyebabkan nanti protein yang disandi akan lebih panjang, dan ini fungsi dari enzim tersebut akan berubah, dan efeknya nanti juga akan menyebabkan terjadinya sakit. Ini contoh pada gangguan heksosaminidase alfa. Kemudian contoh yang lain yaitu adanya gangguan pada ekson 12, yaitu terjadinya gangguan pada splicing junction, ada perubahan guanin menjadi diganti dengan sitosin. Kemudian ada yang lain lagi yaitu perubahan asam amino nomor 269, glisin diganti oleh adanya serin. Selain itu juga ada pseudodefisiensi alel di sini ditemukan yang menyebabkan fenotipnya tampaknya normal, tetapi sebenarnya ada gangguan di dalam penyandian protein ini. Kalau Tay-Sachs disease ini terutama pada terjadinya gangguan pada subunit alfa yang akan mengganggu aktivitas enzim. Kemudian pada anak-anak di sini bisa karena adanya gangguan ini pertumbuhannya tidak normal, biasanya akan mengalami gangguan di dalam saraf dan terjadi kematian pada umur 2-4 tahun. Kemudian akan terjadi gangguan pada retina, dan ini banyak ditemukan pada orang populasi Israel. Insidensi pada anak-anak 100 kali lebih tinggi dibandingkan populasi yang lain. Kemudian penyakit yang lain yaitu gangguan pada abnormalitas metabolisme dari kofaktor. Kofaktor di sini sering kita temukan adalah vitamin. Di sini misalnya vitamin B12, adanya kekurangan vitamin B12 akan mengalami terjadinya anemia, juga adanya gangguan neurologis. Di sini contohnya adalah homocystinuria, yaitu peningkatan homocystein di dalam urin. Ini karena adanya mutasi berbagai gen yang mempengaruhi sintesis metionin menjadi senyawa yang lain, dan ini enzim yang mempengaruhi adalah metionin sintase.
manifestasi klinisnya adalah terjadi anemia megaloblastik, kemudian pertumbuhan tidak normal. Pada terjadinya homocystinuria ini terjadi gangguan enzim sistationin sintetase yang diturunkan secara autosomal resesif, akan menyebabkan gangguan pada saraf, kemudian pada terjadi osteoporosis, tulang juga terganggu, juga terjadi tromboemboli dan sebagainya. Dan di sini karena akumulasi homocystein yang meningkat yang akan dikeluarkan di dalam darah. Beberapa penyakit genetik yang berhubungan dengan sintesis atau perubahan homocystein ini adalah metionin akan diubah menjadi homocystein, kemudian akan menjadi cystathionin dan akan menjadi cystein. Nah, beberapa enzim yang mempengaruhi atau terganggunya pada dalam metabolisme ini yaitu cystathionin sintetase. Kalau ada mutasi pada enzim ini akan menyebabkan perubahan homocystein menjadi cystathionin terganggu, kemudian homocystein akan tertimbun dan akan banyak diekskresikan melalui urin. Kemudian contoh yang lain di dalam metabolisme metionin menjadi homocystein ini membutuhkan metil vitamin B12. Di sini kalau terjadi gangguan di dalam metionin sintase juga akan menyebabkan di sini adanya perubahan metilin tetrahidrofolat reduktase yang mengubah metilin tetrahidrofolat menjadi metil tetrahidrofolat. Kemudian juga adanya gangguan pada metabolisme kobalamin dan sintesis metilkobalamin pada gangguan yang nomor 3 dan nomor 4 itu. Juga gangguan di dalam metabolisme kobalamin dari diet. Kobalamin akan mestinya menjadi hidroksi vitamin B12, tetapi kalau di sini gangguan di dalam absorpsi maupun di dalam transport akan menyebabkan terbentuknya metil tetrahidrofolat terganggu yang akan menyebabkan perubahan metionin menjadi homocystein akan terganggu dan efeknya akan meningkatkan kadar homocystein di dalam darah dan akan diekskresikan di dalam urin sebagai homocystinuria. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video yang pertama ini di dalam dasar molekuler dan biokimiawi maupun seluler penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Video selanjutnya akan kita bicarakan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme sintesis protein ini pada penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih.